Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada seluruh pengurus Suluk Fajar Barakah dan juga kepada pengurus Masjid Al-Falah Kasigi, dan juga kepada seluruh para hadirin dan hadirat, para jamaah, umi-umi, abi-abi, ayah-ayah, tuku-tuku, abu-abu, adu-adun, serta adu-adu mandum, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengajak kita semua yang berhadir untuk meniatkan i'tikaf di masjid. Kita meniatkan menunggu salat syuruk dan juga sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu. Insyaallah kesempatan kita berada di masjid ini saat ini Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di masjid. Dan pada subuh yang mulia ini kita akan membicarakan tema yang tadi malam, ya. Nah, kejadian besar tadi malam. Nanti boleh berdoa dengan penutupan MTQ. Anda tunggu ya. Jadi bukan pada urut dengan terjadilah peristiwa penutupan MTQ Provinsi Aceh. Kata apa urut? Belum ya. So juara Ustaz yang namanya minta terus juga, ya. So juara umum, so juara sapi, namun juara padu, yang minta terus, ya. Alhamdulillah setelah selesai pagelaran musabaqah tilawatil Quran, ya, tingkat provinsi Aceh yang dilaksanakan di PD Jaya tadi malam. Nah, dan kami masuk dalam salah satu daripada Dewan Hakim, bagian daripada penulisan karya ilmiah Al-Quran. Berkenaan dengan ini, kami ingin membicarakan sedikit tentang pelajaran yang bisa kita ambil dan juga mungkin yang langsung kami rasakan, ya, dalam masa pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Nah, musabaqah tilawatil Quran ini saat ini bukan cuma cabangnya mengaji ataupun membaca tajwid Al-Quran saja atau membaca Al-Quran secara tilawah saja, bukan demikian. Tapi sudah banyak cabang-cabang yang diperlombakan, ya, termasuk penulisan karya ilmiah, khatil Quran, ya, syarhil Quran, fahmil Quran dan lain, bahkan sekarang sudah masuk hadis lagi, ya, hafal hadis dan yang lainnya. Ini adalah sebuah semangat yang mungkin dari sejak dulu sudah diprogramkan oleh pemerintah, bagaimana anak-anak kita yang memiliki keunggulan, kemampuan di bidang Al-Quran, ya, itu bisa mendapatkan apresiasi di masyarakat. Walaupun sifatnya apresiasi itu hanya beberapa orang saja yang nomor 1, 2, dan 3, ya. Tapi semangat untuk belajar Al-Quran kita harapkan dengan adanya program pemerintah musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional, semangat belajar Al-Quran ini anak-anak bertambah. Yang kita harapkan seperti itu dan terus berlomba dalam kebaikan. Tapi bagi orang tua perlu mengetahui
bahwa kemampuan anak-anak belajar Al-Quran, begitu juga ya, keahlian dia di dalam Al-Quran tidaklah selalu diukur dalam perlombaan, ya. Tidak selalu diukur dalam perlombaan. Kalaupun misalkan anak kita punya kecerdasan, punya kemampuan bidang Al-Quran, tapi dia tidak diperlombakan, bukan berarti dia tidak punya harga, ya. Bukan berarti dia tidak mendapatkan pengakuan dengan itu, tidak. Ya. Janganlah kita menjadikan musabaqah tilawatil Quran itu adalah standar utama untuk mengukur daripada keahlian kemampuan anak-anak di bidang Al-Quran. Ya. Boleh itu untuk menyemangatkan, menyemarakkan, tapi bukanlah itu standar satu-satunya kita mengukur orang-orang ataupun kemampuan seseorang di bidang Al-Quran. Apalagi anak-anak kita masih kecil, anak-anak kita masih sedang bertumbuh, ya. Jadi jangan kita jadikan itu barometer utama dalam melihat keahlian kemampuan seseorang bidang Al-Quran. Itu sangatlah relatif, ya, sangatlah relatif. Mungkin tilawah remaja misalkan yang paling bergengsi, ya, tilawah remaja. Boleh jadi gara-gara salah makan kaderuk. Banteruk kena kata jadi. Jadi hanya gara-gara dia salah makan. Kebetulan hanya di space waktu 10 menit, 15 menit itu masalah betul ruang atau ya. Jadi orang tua sebahagian kita menjadikan ini adalah standar kadang nyo anu kai juara sa nyo kahayu berarti yang anak merupakan juara yang berarti golong standar anak nilainya. Tidaklah demikian adanya. Ini adalah hanya sebuah program pemerintah untuk melihat siapa yang bisa dibawa ke tingkat nasional, karena nggak mungkin semua dibawa, ya. Tapi bukanlah itu standar satu-satunya untuk mengukur anak kita di bidang Al-Quran. Yang kita inginkan daripada Al-Quran ini jauh lebih besar daripada musabaqah perlombaan seperti ini. Kita mengharapkan, kita menginginkan, nanti akan kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, 3 tingkatan daripada orang-orang yang belajar Al-Quran itu, orang yang mengamalkan Al-Quran. Ada 3 macam model yang akan kita sebutkan nanti. Nah, dari sini kita ingin bicara sedikit semangat daripada pembelajaran Al-Quran ini. Yang dari awal Nabi sebutkan, dan dari awal kita ingin pelajari dari masa Nabi SAW sampai nanti kita lihat di akhir bagaimana kejadiannya di masa sekarang. Pertanyaan bagus yang banyak disebutkan oleh para ulama dan juga guru-guru kami di Al-Azhar membahas adalah apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manhaj dan juga sebagai mukjizat. Ini yang membedakan Al-Quran dengan segala kitab suci sebelumnya, baik Taurat atau Injil. Apa itu? Kalau Taurat dan Injil itu adalah kita lihat sebagai manhaj hidup, sebagai pedoman kehidupan, jalan kehidupan yang terbaik di masanya. Tapi dia tidak menjadi mukjizat. Kitab suci itu sendiri, Taurat dan Injil, tidak menjadi mukjizat. Dia hanya menjadi manhaj saja. Tapi kalau Al-Quran, bedanya daripada Taurat dan Injil, Al-Quran ini sebagai manhaj hidup, betul. Kemudian mukjizat juga, betul. Al-Quran itu sendiri menjadi mukjizat, ya, mukjizat bagi daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan menjadi bukti dalam kehidupan sampai hari ini. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Ini yang membedakan Al-Quran dengan yang lain. Maka Rasulullah SAW dipertanyakan oleh para ulama, kenapa beliau tidak menafsirkan semua Al-Quran? Kita tahu Al-Quran untuk dipahami perlu ditafsirkan. Tidak semua kita mampu memahami seluruh makna Al-Quran. Perlu untuk ditafsirkan. Siapa orang yang paling pantas menafsirkan Al-Quran? Yang paling mampu menafsirkan Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain, itu tidak ragu. Mestinya kan Rasulullah menafsirkan semua Al-Quran.
Tapi ternyata tidak demikian. Rasulullah tidak menafsirkan semua makna Al-Quran. Yang ditafsirkan oleh Nabi dalam kehidupan, ya, dan juga secara perkataan, baik secara praktis dan juga teoritisnya, itu hanya sebahagian daripada ayat Al-Quran. Terkhusus adalah ayat-ayat taklifiyah, ayat-ayat yang ada perintah dan larangan Allah. Bagaimana cara melakukannya, itu yang ditafsirkan Nabi secara perbuatan kadang atau secara perkataan. Tapi banyak ayat-ayat lain, ya, yang di luar ayat-ayat taklifiyah, di luar ayat-ayat tentang fikih, ya, contoh misalkan, itu tidak ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Kan katanya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Kalau semuanya tidak dijelaskan secara rinci, gimana kita amalkan? Persis seperti undang-undang, ya. Seperti undang-undang. Undang-undang sudah ada. Setelah undang-undang ada apa? Petunjuk pelaksanaan secara teknis. Ya, undang-undang karena undang-undang. Tapi golongan bahasanya kan petunjuk teknisnya belum ada. Bagaimana kita amalkan? Bagaimana kita wujudkan? Belum. Nya golongna petunjuk teknis. Undang-undang kana petunjuk teknis hana lo. Nya lagi yang berarti hana salah. Subordinat hana mengamalkan undang-undang, tidak menjalankan undang-undang. Golongna petunjuk teknis. Maka tafsir itu ibaratkan petunjuk teknis dalam mengamalkan sebuah ayat ibaratkan. Tapi bahkan Nabi hana menjelaskan Ustaz. Mandum ayatnya kan untuk diamalkan semua itu ayat Al-Quran. Kenapa enggak ada petunjuk teknis langsung tafsir daripada Nabi SAW? Deh kan, berkana lagi jadi hana payah hari na buku tafsir. Enggak perlu ada lagi ulama tafsir menafsirkan yang hari ini terus berabad-abad. Kitab yang paling tebal yang harus kita baca itu adalah kitab tafsir. Ya, puluhan jilid kalau ingin kita memahami makna daripada Al-Quran secara tafsir para ulama. Tapi tidak ditafsirkan oleh Nabi. Kata guru-guru kami apa? Inilah bukti Al-Quran itu mukjizat. Tidak diturunkan untuk masa Nabi saja, tapi diturunkan untuk semua masa. Ketika masa Nabi dulu diturunkan Al-Quran. Pada masa itu Al-Quran diketahui ada mukjizat secara bahasa. Ya, secara bahasa dia punya mukjizat. Dan orang-orang Arab mengetahui mukjizat Al-Quran secara bahasa. Dan dia paham. Orang-orang ahli. Bukan cuma orang ahli, orang awam masa itu juga paham bahwa Al-Quran itu secara kebahasaan itu mukjizat. Dan maaf, itulah yang kita tidak paham. Kita yang gak paham bahasa Arab, betul-betul gak paham mukjizat Al-Quran dari sisi kebahasaan. Tapi orang Arab, bahkan orang zaman jahiliyah, orang masa Nabi masih itu mereka paham itu adalah mukjizat Al-Quran secara kebahasaan. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir sekalipun masa Nabi yang membenci Nabi, membenci Al-Quran, tidak mempertanyakan Al-Quran pakai benar. Kenapa Al-Quran seperti itu? Contoh misalkan yang gak lazim sama mereka, Alif Lam Mim Hamim Yasin. Hai tu Muhammad leh. Punya antum nak pegah dulu. Pui pegah yang artinya tidak ada riwayat yang menyebutkan orang-orang kafir mempertanyakan Alif Lam Mim itu apa. Walaupun kita hari ini para ulama juga tidak mengetahui secara pasti Alif Lam Mim itu apa. Tidak ada orang yang menyebutkan arti Alif Lam Mim sabo nyo. Karena semua itu ditafsirkan para ulama kemungkinan yang sangat banyak. Maka pertanyaan, orang kafir di masa itu memusuhi Al-Quran banyak. Kenapa mereka tidak mempertanyakan itu? Pun Alif Lam Mimnya Muhammad atau pernah orang pegang di dalamnya, pun pegang Muhammadnya. Tidak ada mereka membantah itu. Ini bukti bahwa secara kebahasaan itu sendiri mereka paham. Mereka terkena Al-Quran, kenal Al-Qurannya, mengenal baurnya. Sehingga ketika mengenal secara apa, hanya kita yang pakar benar. Pakar lagi orang pegang syair, lagi orang pegang syair.
Atau beberapa pantun dalam bahasa Aceh, berhana mumpung asai kamu kena ujung berekan pantun. Mana mumpung hana ci, tapi bere. Kayaknya mana? Lem pantun dalam bahasa Aceh, tingginya hana mumpung. Hana mumpung betulnya. Tetapi ketika tadi kan mengenal banyak. Abah sekret kata dua negeri jeblo negro. Bukan ada Aceh. Mati krek kata apa tu pun mana bunyi kau punya. Tapi mana betul ya? Abah sekret kata dua negeri jeblo negro. Mati krek kata apa? Tapi itulah sens bahasanya dapat. Ya. Orang Arab juga begitu mendapatkan masa itu Al-Quran itu luar biasa secara pembahasaan. Tapi tidak semua mereka paham. Tapi oke, itulah dia. Sehingga inilah yang menjadikan orang-orang para sahabat dulu juga masuk Islam itu gara-gara hanya sekedar dengar Al-Quran. Pengaruhnya langsung mereka dapat. Contoh misalkan dua orang ini yang mereka mendengar Al-Quran masuk Islam satu, yang satu lagi tebot-bot kena bahasanya tebot-bot, tapi hanya temen nama Islam, tapi kena Al-Quran. Yang pertama yaitu musuh Islam masa itu Umar bin Khattab yang kita tahu. Umar bin Khattab ketika itu adalah musuh Islam ketika ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam beliau. Gara-gara apa? Mendengar adinda beliau atau adik beliau Fatimah yang sudah duluan masuk Islam itu membaca surat daripada Toha. Ya. Surat Toha itu. Awal surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus beliau baca sampai 10 ayat beliau baca, tidak dipertanyakan oleh Umar Toha, itu Toha ni. Nyuruhnya ditanya Toha juga, ulama masih menafsirkan apakah nama Nabi Muhammad atau nama siapa, ya, atau maknanya lain. Muhammad apa? Umar pada masa itu tidak mempertanyakan, tapi kenalnya diam sampai beliau bertanya bahwa apa yang kamu baca, coba aku lihat. Dahulu kala adinda beliau bilang apa? Kamu itu kotor, najis, tidak boleh pegang apa yang aku baca ini. Ya. Semakin terharu banyak, Umar, lunan suci ya, lun haji lumana ya, tapi saya tertegun dengan apa yang kau baca itu. Ya. Bermasuklah Islam beliau pada saat ingin membunuh Nabi hanya mendengar Al-Quran. Secara kebahasaan itu betul-betul mukjizat merasuki tubuh manusia, merasuki pikiran manusia, dan dengan itu terkesima dia dan mengakui bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Ya, contoh yang kedua adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini dia adalah salah seorang tokoh daripada Quraisy, sangat kaya raya, juga punya pikiran yang cerdas bahasanya, dan diakui ketokohannya oleh orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan mereka sudah kehabisan cara untuk melobi Nabi Muhammad berhenti daripada dakwah, akhirnya mereka utus Utbah bin Rabi'ah ini untuk melobi cara lain, ya, supaya Nabi Muhammad berhenti daripada dakwah beliau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan iman tauhid kepada orang-orang di Mekah masa itu. Maka diutuslah Utbah bin Rabi'ah untuk runding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah, wahai Muhammad, kamu tahu apa yang terjadi di Mekah ini gara-gara kamu. Bagaimana orang-orang Mekah ini resah, ya, dan kacau di masyarakat kita yang gara-gara kata, wahai Muhammad, kamu susah dan umang untuk mempertimbangkan kata, wahai Muhammad. Begitulah dia datang mengatakan kepada Nabi, kami pusing dan susah, orang semua resah di Mekah ini gara-gara engkau. Dulu kita aman-aman saja, sejak engkau datang tambah resah. Jadi sebenarnya engkau ini mau apa, wahai Muhammad?
kata Utbah, kalau engkau memang menginginkan harta Muhammad, kami siap mengumpulkan harta kami menjadikan engkau orang paling kaya di Mekah ini. Kalau memang engkau menginginkan jah, popularitas, maka kami akan mengakui engkau ini adalah sebagai nasab tertinggi di antara kami, dan orang-orang dan juga semua keturunanmu itu orang yang terpandang di kalangan kita di Mekah ini. Pokoknya engkau menjadi orang nomor satu yang pegat berlewali dan pegat wali. Wali pun yang kana, wali nagro kana, wali agama kana, wali lain dan pegat lok lain. Pu berleh. Pu yang golong na, wali nagro kana, wali agama. Pu wali berleh dan pegat lain, tak pegat berol. Ya. Menangkau Utbah bin Rabi'ah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pu berleh, kamu punya musurat dior bila teken kata saya." Berleh, ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau menginginkan wanita, maka kami siap mempersiapkan wanita-wanita yang cantik untuk engkau kawini. Ya. Apa yang kau inginkan? Kamu ingin sebagai raja, kami siap sepakat untuk menjadikan engkau sebagai raja. Ya, raja belum nak, tapi kamu punya kata ingin raja, hanya kamu mendung siap mengangkat kata menjadi raja. Jadi Utbah bin Rabi'ah terus bicara panjang lebar di depan Nabi, dan Nabi diam. Setelah itu kata Nabi, "Hal intahaita ya Abul Walid?" Kabeh hai Abu Walid. Abu Walid panggilan untuk Utbah. Kabeh mendungnya, wahai Abul Walid. Kabeh bahasa ditanya, kabeh ukurah anak dulu begahli, kamu dah habah kah habah sah. Kamu awal dan dasar Nabi dengar macam dengar kamu awal we yang hal intahaita ya Abul Walid habis dengar dulu ni. Itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orang datang memusuhi kita ingin apa saja, dengarkan dia dengan seksama. Bahawa apa yang baik. Biarkan dia membawa semua undang-undangnya. Kadang tanya kain merempah orang lagi yang bunga, ditanya anak pecah, anak itu bahu begah ada ubi yang kagak dengan madu bahu begah. Begah kabeh anak itu begah balik, baru dah begah ni. Ada ni kasong madu. Nah, ini pro-pronya kabeh lebih madu kasong, pikiran kamangan. Nah, dengar ini. Kata Nabi, "Intahaita ya Abul Walid, kabeh madu wahai Abul Walid." Dengar dulu ni. Lalu Nabi membacakan daripada surat Fussilat. Hamim, tanzilun minal rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Terus Nabi baca sampai 7 ayat, ya. Yang baca Nabi loh. Menyatakan baca mungkin ulang, ya. Mungkin agak rusak makna Quran gara-gara ubah-ubah katanya. Tapi ini adalah mulut Nabi yang membacakan ayat ini, didengarkan oleh Abul Walid, oleh si Utbah bin Rabi'ah. Sampai akhirnya saking dia tidak sanggup mendengarkannya lagi karena tersanjung sekali, dia ingin gededro dibaca tetap membenci Nabi, dia tutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih wahai Muhammad, kasih. Lo lagi ini. Begitu dia menutup mulut Nabi, suruh berhenti Nabi membaca Al-Quran, dia langsung minta izin. Menyamantang gedung dalam kedengar baca Nabi, kada deh rumah jawab balik Nabi bergaji wa syahadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi Rasulullah. Tapi karena pertimbang bongro, kalau menjanji dengan Abu Jahal diikut karena punya utusan tu, baik sampai macam-macam. Pulanglah Utbah bin Rabi'ah ke rumah, menyendiri dalam rumah, anak demi-demi yang berangkat dia ubi tapi dia bengong kurang aja ubi. Yang konjoro je ubi, haba-habasa dari kontro mangacip. Biasa mana ya kan? Asai dari kontro tu haba-habasa mangacip. Sidro ida mau lain dalam doanya kam lain haba, kam lain frekuensi. Ya. Sidro ida mau lain ya, frekuensi kam lain. Nyohana. Maka pada saat Abu Jahal melihat beberapa hari
Utbah sudah kita kirim, sudah jumpa dengan Muhammad, tapi nggak pernah keluar rumah keluar pekan sakit. Ya. Datanglah Abu Jahal mengunjungi Utbah ke rumahnya. Apa sakit? Anak demi dia kok. Ya. Nah, tabah kursi yang kosong, bunga-bunga anak tolu. Ya. Maka keluarlah Utbah mengatakan, aku tidak sakit. Tapi sejak aku mendengar Muhammad membacakan Al-Quran, aku tidak sanggup berbicara apa-apa. Itu hanya takut buka apa ini. Asabata ya Abul Walid, dikali Abu Jahal. Bukan kata agama Muhammad dah sih. Ya. Kamu utus draw ke kedai, pakai lagi nya. Ya, tidak. Aku tidak masuk agama Muhammad. Tetapi aku tidak akan pernah berbicara lagi dengan Muhammad. Kalau kamu ingin dengar apa yang ada bersama Muhammad, Abu Jahal, pergilah ke sana. Kayak dengar draw. Kadang draw, mana mau pegang. Itu dijadikan dalil oleh para ulama secara konkret bahwa Al-Quran itu ketika dibaca, ya, mukjizat kebahasan Al-Quran itu bisa mempengaruhi manusia itu sendiri betapapun dia orang kafir sekalipun. Secara kebahasaan saudara dimuliakan Allah. Ya. Itu mukjizat Al-Quran yang sampai hari ini, ya, sampai hari ini itu terus menjadi mukjizat secara kebahasaan. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat dan juga orang kafir sekalipun masa itu, mereka tidak mempertanyakan itu. Pakon Al-Quran hamim lagi nya. Abu Walid anaknya yang hamim Muhammad kau hantok dengannya. Tidak, dia bertanyakan itu. Kebahasaan yang betul dan pas. Maka Rasulullah kemudian selanjutnya tidak menafsirkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk semua masa, semua waktu. Setiap masa dan waktu mereka akan mampu memahaminya dengan sendiri sesuai dengan kemampuan masa dan waktu itu. Berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya pikiran manusia, cara berpikir itu tidak bisa tertahan. Terus akan maju terus cara berpikir manusia sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan dalam hidup. Al-Quran ini berlaku untuk semua masa. Maka Nabi Muhammad tidak menafsirkan ayat-ayat yang ada ilmiah masa itu supaya mereka tidak sampai mendustakan Al-Quran karena belum sampai ilmu pengetahuan mereka ke situ. Kalau seandainya semua ayat-ayat ilmiah ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendustakan Al-Quran. Kenapa? Pikiran anak roh udah benar. Tapi uniknya semua ayat Al-Quran masalah ilmiah ini diceritakan oleh Allah dengan bahasa yang semua masa bisa paham itu. Tidak mendustakan Al-Quran. Wal ardi wa ma tahaha. Contoh misalkan. Dan demi bumi dan penghamparannya yang kami hamparkan. Wal arda madadnaha kata Allah dengan bahasa yang lain. Dan bumi ini kami hamparkan kata Allah. Contoh misalnya dalam semua versi bahasa Al-Quran dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi semua maknanya adalah hamparan. Ketika Allah mengatakan ini pada masa Nabi dulu orang Arab memahami bumi ini sebagai hamparan, betul, memang semua yang kita lihat terhampar. Ketika masa sekarang kita memahami bahwa bumi ini adalah bulan, ya, itu juga benar. Apa beda bulan dengan hamparan? Tidak ada beda. Semua itu akan jadi hamparan, mesti dia bulan. Semua sudut bumi kita pergi, semua hamparan sifatnya terhampar, maka mesti dia itu bulan. Kalau tidak bulan, dia tidak akan mungkin terhampar. Akan ada ujungnya, habis lagi mejanya. Di tengah-tengah kita lihat terhampar. Tapi kalau sudah di ujung, kabutung, akan terhampar lagi. Tapi kalau dia semuanya terhampar di semua ujungnya di bumi ini kita pergi, ya mestilah dia bulat berarti. Hanya 4 orang, hanya 4 ujung, tapi mendung lagi ya, sama semuanya. Maka mesti dia terhampar. Allah memakai bukan cuma satu kata, ada puluhan kata dalam Al-Quran dipakai oleh Allah untuk menyebutkan bumi ini terhampar dalam semua bahasa, semua sisi bahasanya, diksi bahasanya. Begitu juga Allah berfirman dalam Al-Quran, misalkan yang masa itu para ulama bingung menafsirkan. Para sahabat tidak mempertanyakan,
para ulama setelah itu bingung menafsirkannya. Di abad modern baru kemudian terungkap asli daripada makna ayat tersebut dan bisa dipahami dengan benar. Surah An-Nahl ayat 88 misalkan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tajri majra sahab. Sunnallahi alladzi atqana kulla syai'. Kata Allah, wa taral jibal, dan engkau melihat gunung itu berdiri tegak kokoh di tempatnya. Tahsabuha jamidatan wa hiya tajri majra sahab. Padahal gunung itu dia lari seperti larinya awan, kata Allah. Wa taral jibal, engkau lihat gunung itu kokoh berdiri di tempatnya. Padahal kata Allah, gunung itu dia berlari, tak berdiri kokoh, seperti berlarinya awan. Orang Arab semuanya paham kalau awan itu jelas lari pindah-pindah, tidak di suatu tempat. Tapi gunung pindah tidak di satu tempat, itu sulit dipahami. Masa itu, hai tanyo mandang yang tak baca mandang menyahana bacut pikiran tak pakai, ya, dah tidak memiliki ilmu pengetahuan masa ini juga tidak paham bagaimana gunung lari seperti awan. Tidak mampu para ulama tafsir mengatakan bahwa seperti Imam Razi, contoh misalkan beliau katakan ini adalah nanti hari kiamat, buruk kiamat dengannya. Gunung belum lagi awan, buruk kiamat kainau. Padahal ayat ini sekarang di bumi ini, karena Allah kata kau lihat gunung itu berdiri tegak, enggak demikian. Padahal dia itu berlari, tidak berdiri. Belum cukup ilmu pengetahuan masa itu untuk manusia mampu berpikir. Masa ini mampu sudah. Kenapa? Sudah terbukti bahwa bumi itu berputar dan bergerak. Dia itu berputar bergerak. Bumi ini berputar bergerak, dan itu sudah kita yakini hari ini. Bumi tidak berdiri, bukan matahari yang cuma ilmu menong putar, tapi bumi yang putar dan mendauro. Hari ini baru kita yakini semua. Maka dipahamilah bahwa gunung itu bergerak, dia tidak berdiri tegak kokoh seperti itu, mengikuti perputaran bumi. Sebagaimana awan mengikuti angin, dibawa oleh angin kemana angin pergi bertiup, awan juga bergerak. Maka bumi juga, bagaimana bumi ini bergerak, maka gunung juga ikut bumi terus bergerak. Ya. Tajri majra sahab. Orangnya baru, udah ada komputer ada mah, betul Al-Quran udah ada. Ya. Begitulah Al-Quran, banyak ayat-ayat di dalamnya. Nabi enggak menafsirkan itu supaya tidak didustakan oleh orang di masanya, karena bermahana seakai loh ke masanya. Ya. Maka cukup imani ini dari Allah, nanti engkau akan paham. Maka begitu juga pesan kepada kita, siapa saja, bahwa kalau seandainya Al-Quran itu kita yakini firman Allah, walaupun nahai menurut hana lumfungnya, kiman pekon lagi nyawa Quran, imani. Nanti kita akan paham kalau ada yang menjelaskan, atau kita akan paham nanti suatu saat ketika masa ada orang cerdas bisa menguraikan masalah ini. Nah, terbukti Al-Quran itu mukjizat bagi siapa saja. Makanya ketika Zaid bin Sabit disuruh oleh Nabi SAW membukukan Al-Quran ini, Al-Quran yang dibukukan oleh Zaid bin Sabit ini, beliau memakai standar yang sangat berat sekali. Zaid bin Sabit menjadi ketua bagian pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar. Zaid bin Sabit sampai dikatakan, beliau katakan bahwa ketika ditunjuk menjadi ketua komite pembukuan Al-Qurannya, beliau katakan, kalau seandainya aku disuruh untuk memindahkan gunung, lebih mudah lu pindah gunung daripada lu tulis Al-Quran. Mushaf, dalam sebuah mushaf. Standar yang beliau pakai apa? Standar yang beliau pakai bahwa semua ayat Al-Quran yang tertulis, yang beliau tulis itu harus betul-betul disaksikan oleh 2 orang sahabat, bahwa ayat itu betul-betul ada dihafal oleh mereka. Di samping memang ada tulisannya.
harus disaksikan oleh dua orang. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ya. Maka ayat Allah yang Allah sebutkan bahwa hendaklah dipersaksikan oleh dua orang laki-laki daripada kalian. Maka beliau pakai standar itu setiap ayat Al-Quran. Satu ayat, dua saksi yang betul-betul menghafal ayat ini. So, semua ayat Al-Quran itu ditulis demikian, kecuali ada dua ayat di dalam Al-Quran yang beliau tulis, tetapi saksinya hanya ada satu orang. Sidro adalah saksi. Yang lain hana, nanafai lain hana, cuma sidro yang betul-betul menghafalnya ayat. Semua sudah oke, lengkap. Cuma dua ayat daripada akhir surat Taubah. Dua ayat akhir surat Taubah, enggak ada saksi, hanya saksi itu. Cidro adalah saksi. Standar kalau pakai kapai menumba akhir, nyawa hasil saksi. Tanya saya nak buat lagi pasti punya kapai abai menumba ujung mengatur. Oh my. Padahal standar kapai nak mandung betul ujung ni kan Allah. Bayangkan dua ayat, walaupun lagi nya dua ayat tu hana saksi gimana cara pakai. Pelun pun tanya sana apa standar. Punya di Indonesia mungkin menang perhananya berat tu standarnya ubah dah tu. Berarti baik pakai dua nya. Pakai tu zero. Jadi punya lagi-lagi di mana hukum diubah. Ya, standar diubah. Di Indonesia hana masalah sangat pokoknya mandung sudah ya. Ukuran hana se hukum lah, ubah hukum boleh. Konfres ni saya, boleh hukum ubah aja boleh. Tapi tidak demikian. Zaid bin Sabit tidak mengakui demikian. Tetap beliau mencari mana siapa lain. Tidak ada. Habis itu survei pasal bawahnya. Hana dengar malamnya. Malam hana dengar murau, hana dengar. Hana merokok. Gimana caranya? Perenung beliau luar biasa. Dengan para sahabat begitu. Sampai akhirnya ada sahabat yang kasih tahu. Ayat ini hanya dihafal oleh Khuzaimah Al-Ansari. Sina orang yang lain hana. Sampai ada yang menjelaskan daripada sahabat, teka-tekinya menjelaskan. Khuzaimah walau sendiri, tapi dia ini, beliau itu diakui Nabi sama dengan dua orang. Gimana caranya? Ya, hanya yang dapat melakukan Zaid bin Sabit pada saatnya. Khuzaimah ini, beliau sendiri menghafal ini, tapi sendirinya beliau itu diakui sama dengan dua. Gimana cara? Ceritakanlah kisah Khuzaimah ini. Khuzaimah Al-Ansari ini itulah hebatnya mukjizat Al-Quran ya. Sampai urut-urut yang hafalkan kepada dulu. Oh, kejadian dengan Khuzaimah, Rasulullah SAW beliau pernah membeli seekor unta pada seorang Arab Badui di pasar. Karena gabuk dan lewu unta yang dipukul oleh Arab Baduinya, ramai yang belum lagi pasai itu mana? Pasai padang tinggi, gota lagut. Rasulullah SAW leh belau unta ba Arab Baduinya, lumai Nabi SAW. Nah yang kun, pandai Nabi kalau belau. Ketika kalau lumai Nabi karena cepat Nabi bergerak, Nabi punya kerja hanya melek bagah dia. Nah yang kun, Muhammad kaimai ada dibayu karena gabuk bukan hana bayu lah ya bukan ya hai Muhammad kena bayu le aku mai awaikan kali lah bayu hana kami lo hana kabayu hai Muhammad bayu le baru mai undang urut di pasar di baik kan Muhammad kalau mai undang hana bayu kiban tentang wan Arab Badui pikiran hana banyak ini yang penting baik nak jauh no hana baik hati. Lalu Arab Badui ini bilang apa? Wahai Muhammad, kalau betul engkau sudah bayar, mana saksimu? So saksi. Nabi Muhammad belum hana boleh saksi. Nabi Muhammad ngeroso. Ya. Nabi saya bilang hai, anak kira lo tahu tu. Itanya ketika karu engkau, sendiri dah berlalu yang tanda yang mandanya hai penting di mulutnya. Jadi hati dah dah berlalu hai,
baik malai-malai lu. Yang hati itu memang hanya percaya ni ulungnya. Nyo mendawa dua, itu hang penting tu. Maka upiah-upiah biar betul bukti kalian. Hai penting. Ya. Maka masuk rasa ni. Mana bukti kalau engkau punya saksi di Surabaya? Tapi kan Hana memang yang kalau pada saatnya langsung Hana yang jadi saksi. Yang masa itu yang bergampang hamilan. Maka Khuzaimah yang hadir masa itu, ya, yang hadir masa itu, beliau langsung mengatakan, mana saksimu wahai Muhammad? Langsung Khuzaimah mengatakan, aku saksi. Mana Khuzaimah ada kali ingat, gaya kesaksi itu. Nabi kemudian dalam kondisi yang hanamangan lainnya, langsung beliau dapatkan seorang saksi. Khuzaimah naik saksi, aku naik saksi bahwa ini sudah dibayar oleh Nabi Muhammad. Habis, hai kayak saksi kan? Nah saksi, nah pat nyo, kui begang nyo. Habis kita degil mana berduanya. Nah nanti lalu Nabi mengatakan, wahai Khuzaimah, bagaimana engkau naik saksi? Ya Rasulullah, aku bersaksi telah beriman kepadamu dengan apa semua yang kau katakan itu. Bagaimana aku tak percaya kalau kau sudah bayar ini? Untuk apa arti imanku ini kepadamu kalau seandainya ini saja aku tidak percaya? Nyanyo hana petih pun yang lain lebih kamu Al-Quran kabeh lebih itu pasanya hana petih betul. Tersenyum Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai Khuzaimah, kalau engkau bersaksi, saksimu satu orang itu cukup dengan satu engkau itu cukup dengan sama dengan dua orang saksi. Di sini dublah Zaid bin Sabit. Lagi Allah kado kemuliaan Khuzaimah. Ayat akhir surat At-Taubah itu cukup hanya beliau saja jadi saksi karena kemuliaan beliau biar diingat oleh sejarah bersaksi kepada Nabi Muhammad di saat yang hanamangat terjadi dengan Nabi SAW di masa ketika dipelangau legau Nabi Muhammad, ketika dituduh legau yang ada berdua Nabi Muhammad, beliau naik saksi. Itulah ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang dua buah ayatnya. Yang pegang Zaid bin Sabit hana juga malam pro para sahabat pikiran hidup ternyata di Khuzaimah Ansari sejarah urip beliau ingin menjadi saksi kemuliaan bagi beliau. Ayat ini tulis atas nama beliau. Selesai menunggu Zaid bin Sabit yang menunggu cerita lega beliau. Sampai hari ini kita baca Al-Quran seperti itu. Mujizat Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka di akhir penutupan kita hari ini kami ingin sampaikan bahwa Imam Hasan Al-Basri beliau sebutkan ada 3 tingkatan daripada orang yang masa beliau memperlakukan Al-Quran itu ada 3 tingkatan orang. Bagaimana dia memperlakukan Al-Quran? Saya baca ini dari langsung saya ambil dari kitab supaya tidak mengada-ngada. Kashful Qurbah fi Wasfi Halu Ahlul Qurbah yang dituliskan oleh Hafiz Zainuddin bin Rajab Al-Hambali, oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Sebuah risalah kecil, beliau mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri yang sudah sering kita dengar, beliau adalah seorang tabi'in, gak sembarang tabi'in, tapi ulama tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat, tapi beliau menjadi ulama, hidup di masa tabi'in. Lahir beliau umur 40 Hijriah, meninggal beliau sekitar 110 Hijriah. Jadi Hasan Al-Basri ini beliau menceritakan, beliau lahir di Madinah sebenarnya. Jadi Hasan Basrinya orang Madinah sebenarnya, tapi akhir hidup beliau, lama beliau tinggal di Basrah, disebutlah dengan Hasan Al-Basri. Bukan orang Basrah asli beliau, dari Madinah, tapi kemudian hijrah dan beliau menetap tinggal di Basrah. Terkenal Hasan Al-Basri. Tapi macam-macam tentang orang Hasan Al-Basri, yang tanpa kopi Hasan Basri ini macam-macam. Tapi yang pasti nan adalah yang ponan yang kenyan. So, Al-Hasan seorang tabi'in, ulamanya para tabi'in. Apa kata Al-Hasan?
qala Al-Hasan, qurra Al-Quran salah satu asnaf. Qurra Al-Quran, Qurannya ada macam. Qurra pada masa itu bukan pembaca Al-Quran, adalah yang menghafal Al-Quran. Jadi para sahabat dan para tabi'in memakai kata-kata qurra itu untuk mereka yang hafal Al-Quran. Hafal, ya. Artinya apa? Karena orang masanya hanya baca tulis, hanya geloh tulis. Supaya dia bisa hafal baca Quran, mesti hafal. Hana mushaf yang memang gemar leulungnya. Nyatanya orangnya hana hafal begitu baca. Kenapa? Nah mushaf. Masa itu mushaf tidak ada, sulit untuk didapatkan. Al-Quran itu dihafalkan. Seperti dia baca Al-Fatihah harusnya, ci baca. Baca itu yang kedua. Dia berarti baca Quran, maka dia hafal. Menyana hafal Al-Fatihah, hanya baca. Menangkan para sahabat mendung, para tabi'in pada masanya, menyanyi baca Quran mesti hafal. Menyana hafal, minta kertas baca, hana tepu. Hanya yang menghafal sanggup baca Quran. Yang tak bisa baca, yang tak bisa hafal, tak bisa baca. Itu namanya qurra. Qurra masa itu mesti hafal Quran. Para penghafal Quran ada 3 macam, kata beliau. Yang pertama sanfun. Sinfun ittakhadhu bid'atan fayata'akkaluna bihi. Nyo lembaga masa Hasan Basri zaman ke masanya. Yaitu ada sekelompok orang yang dengan Al-Quran itu mereka menjadikan bid'ah, menjadi barang untuk mereka cari makan. Fayata'akkaluna bihi. Quran yang sudah dihafal itu menjadi cari makan untuk minta semaju dengannya. Hasan Basri masa-masa beliau juga. Wasinfun aqamu hurufuhu wa dhayya'u hududahu. Ada lagi sinfun orang, model orang lain adalah ya aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu. Mereka betul-betul menjaga huruf Al-Quran. Bacaannya bagus, panjang pendeknya bagus, bahkan iramanya bagus, semuanya bagus. Ya. Dhayya'u hududahu, tetapi mereka tidak memperhatikan sama sekali tentang hudud, tentang hukum-hukum Al-Quran, makna Al-Quran itu. Pokoknya menyebab huruf, habis ceritanya. Wah, mendung standar. Tetapi masalah makna dan hudud yang hana. Model nomor 2 kata Imam Hasan Al-Basri. Wastatalu bihi ala ahli biladihim wastanadu bihi li talabil wilayah. Dan mereka kemudian dengan itu membangga-banggakan diri terhadap orang lain, dan dengan itu mereka mencari wilayah. Li talabil wilayah, ya minta wali. Dengan dia Quran minta wilayah, wilayahnya minta ke wali. Wali masa itu bermakna adalah mencari jabatan. Laki-laki wali minta jabatan. Yang wilayah bahasa Arab Yaman. Li talabil wilayah, mencari jabatan. Mainon nasib wali sebagai jabatan. Ya, maka beda laki-laki katanya. Ya. Ada orang dengan Al-Quran yang sudah dihafal, dia mencari jabatan dalam hidup. Masa Imam Hasan Al-Basri. Kathura hadha darab min hamalatil Quran. Kata beliau, yang lagi-laginya masa yang seperti ini banyak daripada hamalatil Quran masa beliau. Kami nasi urang lagi yang bertanya. Ya, na'udzubillah. Yang ketiga kata beliau, wa darbun amadu ila dawa'il Quran fa wada'uhu ala da'i qulubihim farakalu bihi fi maharibihim wa haddu bihi fi baradisihim wastash'arul khawfa wartaddul hazan fa ulaika alladhina yasqallahu bihimul ghaitha wa yansur bihim ala a'da wallahi hada haula'i darbun min hamalatil Quran a'azzu min kibritil ahmar min qurra'il Quran. Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri apa? Kata beliau, orang-orang yang Qur'an Al-Quran ini, mereka menjadikan Al-Quran itu menjadi obat bagi hati mereka, dan itu menjadi renungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup untuk mengamalkan, dan mereka hidup untuk mengamalkan ayat-ayat daripada Al-Quran itu, sehingga mereka menjadi tambah takut kepada Allah, betapa khusyuk mereka hidup dengan Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang lagi-laginya, yang lagi-laginya sebenarnya jadikan Al-Quran menjadi ubah hati draw katanya, draw hati.
Jadikan itu penyebab kita dekat dengan Allah dan tambah khusyuk kita dengan Allah dengan kita mengamalkan Al-Quran. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang model ketiga ini itu meseki dalam dekatannya, meseki dalam mudik masanya. Kibritil ahmar, a'azzu min kibritil ahmar. Bahasanya bahasa takbir, bahasa jamun yang kamu dalam menuliskan risalah misalkan, menulis itu nyo lagi-lagi nyo bayang yang favorit kibritil ahmar nyo maksudnya itu ya. Nyo barang yang meseki susah dan berpoknya nanti. Nyo takbir para ulama jamun. Enggak langsung dipahami sekarang. Kibritil ahmar kami tahap ini ke bahasa zaman dulu ini ya. Itu maknanya meseki dan lagi boh hidup bahasanya. Dumnan susah dan berpok. Maka saudara yang dimuliakan, inilah dia amanah daripada Hasan Al-Basri kita sampaikan dalam semangat MTQ ini. Jadikan anak kita bukan hanya dengan dia dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dengan itu dia terkenal hanya gara-gara nomor, tapi lebih daripada itu adalah jadikan Al-Quran itu untuk mereka bangga dalam hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud daripada Al-Quran, untuk membersihkan hati. Ini peringatan kepada siapa saja yang mereka hafal Quran, kemudian terkenal bacaan Al-Qurannya, yang dinilai itu bukan dari itu secara hakikatnya, tetapi bagaimana engkau adabmu dengan Al-Quran, saudara dimuliakan Allah. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.